adab, dan kalau kurang adab nanti tidak akan berdampak apa-apa kepada kita. Makanya sekarang ini kan banyak majelis sholawat, majelis maulid. Kenapa kok masih banyak juga orang maksiat? Yang anak muda tawuran, masya Allah. Kita ngeliat di medsos itu, banyak anak-anak masih remaja, SMA, tawuran di pinggir jalan, bawa senjata, bawa segala macam. Di satu sisi banyak tempat majelis-majelis di pinggir jalan, maulid dan segala macam. Karena kurang khusyuk dan kurang adab kepada Nabi Muhammad, akhirnya tidak berdampak. Sholawat yang dia baca tidak berdampak kepada dia. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه من الله تعالى. Alhamdulillah, masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat istiqamah sehingga kita bisa bersama-sama untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, beriktikaf dan mengkaji daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan daripada kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin wa iyyaka wal ghibata wan namimata wal iktsara minal mizah. Dan waspadalah, hati-hatilah kamu daripada ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu menyebutkan sesuatu keburukan orang lain yang orang tersebut jika mengetahuinya dia marah, walaupun keburukan tadi ada sama orang tadi. Itu disebut ghibah. Ada lagi nanti di atasnya ghibah. Tidak ada sama dia, tapi kita membicarakan si fulan tadi, terus kita nisbatkan sama dia. Nah, itu nanti bisa hadisul ifik, berita palsu, fitnah, lari nanti fitnah, atau bisa juga disebut buhtan, mengada-ngada sesuatu yang diada-ada oleh seseorang untuk menjelekkan orang lain, yang sekiranya kalau seandainya orang yang dituju tadi dia bakal marah. Ini biasanya musim nih, mau pilkada, mau pilpres, satu sama lain saling menjelekkan. Dengan cara apa? Dengan cara ghibah lewat medsos dan segala macam. Itu bukan akhlaknya orang mukmin. Ya sudah, kalau kita mau pilih pasangan amin aja, nggak usah tanpa menjelaskan yang lainnya. Kalau seandainya, jadi kalau seandainya dia memilih satu pilihan terus menjelekkan yang lainnya, nah, itu yang dilarang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kitabnya, bahasa nabinya, bahasa agamanya ghibah, menjatuhkan seseorang, membicarakan keburukan orang lain. Itu dilarang sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian menggunjing atau menggibah satu sama lain. La yadhkuruhu bi syai'in yakrahuhu wa in kana fihi. Di tafsir Jalalain disebutkan, sekiranya dia tidak menyebutkan dengan sesuatu yang sekiranya orang tadi dia bakal benci.
walaupun keburukan tadi ada sama orang tadi. Kecuali nanti ada ghibah yang diperbolehkan ada. Ya, di antaranya adalah apabila ada orang melakukan kemaksiatan yang terang-terangan atau mengajak orang lain untuk berbuat maksiat, maka kita wajib menghibah dia untuk memberi waspada. Seandainya ada orang, ya, dia kerjaannya mendusta terus, bohong terus kita bilang jangan percaya sama dia itu tukang bohong, nggak apa-apa. Atau seandainya ada orang yang mau melamar anak kita tahu gimana akhlaknya si fulan, oh akhlaknya buruk, jangan. Nah, informasi-informasi yang buruk yang kita cari untuk maslahat anak kita, atau umpamanya kita punya perusahaan, ya, pastikan kita akan memilih standarnya orang yang baik, nggak ada tato, nggak ada anting, akhlaknya gimana, baik. Nah, oh ini akhlaknya buruk, nah, nggak apa-apa, itu bukan ghibah, ya, itu diperbolehkan. Jadi ada 10 perkara pengecualian daripada ghibah. Salah satunya tadi. Atau kita lagi di tengah jalan terus tiba-tiba dijamret, itu ada maling, itu rambutnya begini, orangnya naik ini, nah, itu bukan ghibah juga, nggak apa-apa, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan daripada larangan tadi, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabun rahim. Ya, ini surat Hujurat. Mungkin pernah dibaca ya sama guru kita ya, tafsir surat Hujurat ya. Nah, itu bagian dari ayat 12 surat Hujurat. Ini Allah taala menghimbau agar seseorang tidak melakukan ghibah. Bahkan di sini Allah taala mengumpamakan dosanya orang ghibah tadi. Apakah kalian di antara kalian menyukai kalau seandainya kalian makan daging saudara kalian sendiri, daging saudara kalian yang dalam keadaan bangkai? Fakarihtumuhu, maka pasti kalian tidak akan menyukainya. Nah, jadi faghtiyabuhu fi hayatihi ka'akli lahmihi ba'da mamatihi. Kata Al-Imam Suyuti di tafsir Jalalain, seseorang yang menghibah orang yang hidup terus kita ghibah, itu sama aja kita makan dagingnya dia yang sudah mati. Kita ghibah orang masih hidup, ya, sama aja kita lagi makan dagingnya dia yang sudah mati. Kita makan bangkainya dia. Waqad arada 'alaikum tsani fakarihtumuhu fakrahul awwal. Allah di sini sudah menjelaskan, kalau kalian enggak menyukai makan daging saudara kalian sendiri, ya, maka kalian juga pasti tidak akan mau melakukan ghibah. Ya. Susah, tapi ya berjuang. Makanya para ulama dulu mereka berusaha tidak berbicara kecuali yang baik. Bahkan ada yang puasa untuk nggak makan, ya, puasa nggak berbicara, dia menaruh sesuatu di lidahnya, di mulutnya, agar tidak berbicara, ya. Atau menyibukkan sesuatu dengan yang bermanfaat, itu lebih baik, ya. Wan namimah, begitu juga hal yang diwaspadai oleh Al-Imamul Haddad di kitab ini adalah namimah. Namimah ini mengadu domba, ya, memindahkan omongan orang lain, ya, kepada yang kita tujukan kepada si fulan, yang tujuannya untuk agar ini sama ini nggak akur, membuat perpecahan orang. Nah, itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad, itu orang-orang munafik, ya. Yang biasa melakukan namimah itu orang-orang munafik. Seperti ini yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul saat Rasulullah pulang daripada peperangan Banil Mustalik di tahun keempat tahun Hijriah. Terjadi peperangan sehingga saat itu Sayyidah Aisyah tertinggal daripada rombongan, hingga akhirnya Sayyidah Aisyah tidur di tempat rombongan tersebut, hingga akhirnya dijemputlah, ya, terlihat
oleh salah satu sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Mu'attal tanpa bicara sedikit pun dengan Sayyidah Aisyah. Dia hanya menjemputnya, kemudian dibawa mau sampai kota Madinah, dibikinlah berita palsu, dibuat. Jadi dia ghibah, di atasnya ghibah ini sesuatu disangka di situ Sayyidah Aisyah melakukan hal penyelewengan, melakukan kepada Sofwan bin Mu'attal tadi, disangka berselingkuh, disebarkan ke penduduk kota Madinah. Itu ghibah juga, fitnah juga, dan namimah juga. Kan membuat permusuhan berarti antara Nabi kepada Sofwan bin Mu'attal, antara Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan akhirnya mereka-mereka yang ikut serta di dalam tersebarnya berita tersebut, akhirnya mereka dihukum, disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenakan haddul qadzaf karena menuduh seseorang melakukan perbuatan zina namun tidak ada buktinya. Itu adalah qadzaf. Ya. Jadi ada kaitannya, orang yang melakukan seperti itu juga dia ghibah juga dan dia namimah juga, karena namimahnya apa? Membuat permusuhan antara muslim ke muslim yang lain, antara suami dan keluarga, saudara sama saudara yang lainnya, teman ke temannya, ya. Nah itu musim nih sekarang nih, mau pilkada pasti musim ghibah, musim namimah. Nah, maka kita harus betul-betul jeli apabila ada berita-berita yang mengajak kita untuk membenci orang muslim, memusuhi orang muslim. Itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sekarang ghibahnya lebih canggih, bukan lewat orang sambil ngopi doang, ya, sambil WhatsApp nih. Nah, itu juga termasuk kalau kita ikut mempercayainya berita yang tidak valid tadi, atau bahkan kita membenarkan, itu termasuk ghibah dan namimah. Ya. Kemudian wa iyyaka wal iktsar minal mizah. Nah, di sini juga Al-Imamul Haddad mewaspadai kita untuk hati-hati, waspada orang yang selalu bercanda. Hidupnya bercanda terus 24 jam enggak ada seriusnya. Ya. Kenapa? Sebabnya nanti akan menyebabkan hatinya dia mati. Ya, dia kayaknya hidup ini enggak punya beban. Padahal kan kita punya beban sama Allah Ta'ala. Kita punya beban syariat. Kita mukallaf. Mukallaf itu kita sedang dibebani syariat. Nah, biasanya orang yang sering bercanda, dia akan banyak bohong. Dia akan banyak ghibah. Hanya untuk ketawa, hanya untuk lelucon dan segala macam. Nah, kita sudah menyaksikan sendiri, ya, stasiun televisi di kita. Ada yang saking acaranya bercanda terus sampai Nabi Muhammad ikut dikorbankan di situ. Ya, itu buat pelajaran aja. Nah, itu akibat orang yang terlalu sering bercanda. Ya boleh, bercanda itu tidak dilarang, tapi terlalu banyak itu yang dilarang. Terlalu banyak sehingga dia tidak bisa membedakan antara mana yang benar, mana yang harusnya serius, mana yang seharusnya bercanda, mana yang seharusnya dikerjakan betul-betul, di mana yang seharusnya dia menghadapi orang tuanya dengan baik, dengan tidak bercanda, kemudian dia hadapi dengan bercanda. Itu semua yang dilarang seperti itu, ya. Takut terlewat, takut kelewatan. Wajtanib sa'iral kalamil qabih, dan jauhkanlah seluruh daripada perkataan-perkataan yang buruk. Ya, jadi ini Imam Haddad sedang mengontrol mulut kita. Ya, ini mulut kita sedang dikontrol. Jangan ghibah, jangan namimah, jangan banyak bercanda, jangan banyak bicara kotor. Ya, karena itu tidak sesuai, ya. Nabi mengatakan, laisal mu'min bitta'an wala la'an wala fakhash. Orang mukmin itu bukan dari akhlak orang mukmin orang yang suka melaknat, orang yang suka mencela,
dan juga orang yang suka berkata kotor. Siapapun dia, itu tidak pantas pada pribadi orang mukmin, ya. Bahkan wa amsik an radiil kalam kama tamassak an madmumihi. Tahan, ya. Jika kita ingin bicara yang kotor, tahan, udah nyampe di sini aja, nyampe di hati kita aja. Terus dia udah ngomong kotor, kita nggak tahan sama perilaku yang orang lain. Ya udah sabar. Tinggal pilihannya dua. Kalau kita mau bicara kotor juga, ya akhirnya akhlak kita ya sama dia. Berarti nggak ada yang baiknya, sama-sama aja berarti. Kita terpancing dengan omongan kotor orang lain, ya. Wa tafakkar fima taqul qabla an taqul, dan renungkanlah sebelum kamu berbicara. Renungkanlah dari apa-apa yang ingin kau katakan sebelum kau ingin bicara. Jadi kita mau ngomong apa nih? Itu kita pikirin dulu. Bakal menyakiti dia apa enggak? Bakal menjadikan dia sedih apa enggak? Bakal jadikan dia kepikiran apa enggak? Bakal memancing dia untuk berbuat maksiat atau tidak? Nah, itu kita harus betul-betul kita saring. Apalagi yang kita hadapi ini di rumah. Ada anak, ada istri, orang yang selalu bersama kita. Kita harus bisa lebih hati-hati. Karena walaupun kita nggak ngajarin, kalau kita melakukan bicara yang buruk di depan anak, ya, kita nggak ngajarin, tapi kita dilihat dan didengar, ya sudah. Nanti akhlaknya anak kita sama seperti cetakannya orang tuanya yang terus-menerus 24 jam di rumah tadi. Ya. Fa in kana khairan faqul wa illa fasmut. Jika perkataan tadi baik, maka ucapkanlah. Kalau tidak baik, diam. Ya. Diam lebih baik daripada berucap yang buruk. Karena kalimat-kalimat yang buruk tadi itu ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa dzikrullah au amrin bima'ruf au nahyin an munkar. Setiap perkataan anak Adam itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, kecuali perkataan apa yang bebas roaming, bebas pulsa? Zikir sama Allah. Zikir sama Allah bebas, ya, bakal dapat pahala. Atau perkataan mengajak orang kebaikan, amar ma'ruf, atau melarang orang untuk melakukan kemaksiatan. Nah, 3 perkataan ini itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir sama Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Memerintahkan orang melakukan baik atau melarang orang untuk melakukan kemaksiatan. Hanya 3 itu aja yang enggak dihisab sama Allah. Selainnya dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga bersabda, rahimallahu imra'an qala khairan faghanim au sakata an syarrin fasalim. Allah senantiasa akan merahmati seseorang apabila dia berkata baik, kemudian dia mengambil faedah dari perkataan baik tersebut, menjadikan hal tersebut ghanimah, sesuatu yang berharga. Nah, kalau dia melakukan perkataan yang baik, dia mendapatkan rahmat dari Allah, ya. Atau dia diam daripada kemungkaran hingga akhirnya dia akan selamat. Dia diam daripada perkara yang buruk, maka dia juga selamat. Jadi Allah Ta'ala akan merahmati seseorang 2 orang. Orang yang senantiasa melakukan pembicaraan yang baik, sehingga dia menjadikan perkataannya tersebut bekal, atau
dia diam untuk tidak berkata yang buruk. Nah, dua orang ini akan selalu mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara lisan ini emang yang paling berat. Kata ulama, lisan itu saghir hajmuh, kabir jurmuh. Bentuknya kecil tapi dampaknya luar biasa. Orang bisa terjadi pembunuhan hanya gara-gara lisan. Bisa terjadi perang, bisa terjadi suka tidak menyukai antar sesama gara-gara apa? Lisan. Jadi seseorang itu dia menjadi seseorang yang panutan kalau dia bisa menjaga lisannya. Jadi orang yang terlihat lisannya itu baik, tidak pernah menyakiti orang lain, insya Allah dia bakal disukai orang. Sudah ada nilai akhlak yang baik kalau dia bisa menjaga lisannya. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa menjaga lisan dia, walaupun dia ahli ibadah, kayaknya tidak mencerminkan dia kayak punya akhlak yang baik. Kalimatnya Allahu Akbar, orang menghindari. Dari jauh-jauh udah, nggak mau ketemu dia, ngeri sama kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Ya, itu bahaya. Ya. Nah, kemudian wa alaika an la tanqul qadamaika illa ila khairin aw fi hajatin. Tadi selesai pembahasan tentang lisan, sudah selesai. Sekarang pembahasan tentang hendaknya tidaklah kaki kita melangkah kecuali ke tempat-tempat yang baik atau tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memang kita ada hajat langkah kita nih. Termasuk melangkahnya antum ke masjid, ke majelis ilmu, itu berarti sesuai dengan perintahnya Allah. Ya, nggak bakal dihisap, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jalannya ke masjid. Ya. Wa idza masyaita fala tasta'jil. Nah, sekarang Imam Haddad menjelaskan adab-adab seseorang itu berjalan. Kalau jalan jangan terlalu cepat, jangan buru-buru. Ya. Ini dia mau jalan apa mau olahraga? Ya, apa mau lari? Ya. Apa mau lari dari kejaran utang orang, ya. Jadi pelan-pelan, santai aja. Jadi nggak terlalu ngebut, nggak terlalu pelan juga, ya, standar. Ya. Kemudian wala takhtal fi masyatika, wala tatabakhtar, fataskut bidzalika min ainillah. Dan juga apabila berjalan, janganlah kalian berjalan seperti jalannya orang yang sedang sombong, orang yang sedang memamerkan sesuatu yang ada pada diri dia. Nah, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan mutakabbiran, sombong dengan apa yang dia miliki dari hartanya, dari wajahnya, dari segala-galanya. Nah, itu dilarang, ya, salah tempat, maka nanti Allah akan menjatuhkan derajatnya dia, karena dia sedang melakukan kesombongan di tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di muka bumi ini tidaklah ada orang yang layak sombong kecuali hanya Allah taala. Allah zat yang memiliki segalanya, ya. Maka orang yang punya sifat sombong sama aja dia menarik sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu enggak boleh. Ya. Kita ini hamba Allah, abidullah, hambanya Allah. Gimana layaknya seorang hamba? Ya itulah kita bersikap. Syekh Abu Bakar bin Salim itu, ya, kakeknya daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu beliau 40 tahun duduknya itu tawarruk, duduknya begini nih.
Duduk kayak begini, kayak kita mau jalsah tasyahud tuh, baina sujud, duduk antara dua sujud. Itu Imam Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun duduknya seperti itu. Dia mengatakan ini duduk antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah duduk antara hamba dan Rabb-nya. Jadi beliau selalu mengistihdorkan dimanapun dia berada, dia sedang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Intinya biar beliau tidak sombong. Padahal amaliyah beliau Masya Allah. Di antara amaliyahnya Syekh Abu Bakar bin Salim juga, itu 40 tahun beliau tidak tidur malam. Sholat subuhnya dengan wudu isya. Ya. Begadang, tapi begadangnya zikrullah, sholat, ya mirip-mirip sama kita ya. Kalau Ramadan kan kadang-kadang kita juga suka begadang tuh, ya. Cuma ya ada ibadahnya kita juga, ya. Ibadahnya 1 jam, sisanya ghaflah. Ya. Tapi beliau Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun wudu subuh dengan wudu isya. Artinya beliau tidak pernah batal dari sholat isyanya kapan? Ya sholat isya normal. Bukan sholat isyanya di 3:30, ya, bukan di jam 3. Nah, sholat isyanya normal, berarti apa? Beliau tidak tidur. Nah, itulah para ulama betul-betul mereka menghamba kepada Allah dengan hakikat penghambaan sehingga beliau bisa menjadi para aulia. Ya. Wa la takhtal fi masyiatika wa la tatabakhtar fataskut bidzalika min ainillah. Kemudian wala tuktsiril iltifat wa anta tamshi. Jangan sering noleh. Orang kalau jalan jangan sering noleh. Nah, cuma kadang-kadang kita suka kegoda. Apa aja suka kita liatin. Orang dagang apa kita liatin, kita komentar, ngelihat perempuan kita liatin, kita komentar, segala macam kita liatin, kita komentar. Masya Allah, kita bukan bosnya, kita bukan segala. Jadi kayak kita yang mau ngatur mereka semua. Gara-gara apa? Sering noleh-noleh. Ya. Kalau memang ketemu di jalan, ya nggak apa-apa. Akhlaknya mukmin, ketemu di jalan, ya negor, sapa, assalamualaikum, senyum, pahala udah. Tapi tanpa menoleh-noleh, ya, itu bukan akhlaknya orang mukmin. Wala taqif fi tariqika li mujarradil fudul. Dan janganlah kamu berhenti di jalanmu hanya karena kepengen tahu, kepengen kepo gitu. Ada kejadian apa di pinggir jalan, berhenti dia cuma buat penasaran aja. Itu orang-orang kenapa pada berhenti di situ? Cuma ada topeng monyet ikut berhenti juga, bawa apa ya? Nah, jadi itu ini adab-adab yang diajarkan oleh Imamul Haddad. Wa kana alaihi salatu wassalam idza masya yataqalla ka'annama yanhattu min sabab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan di sini kalau jalan itu kayak turun dari kayak jalanan begini, kayak turunan tuh. Cepet begitu. Ya. Wa idza nudiya min waraihi waqaf wa lam yaltafit. Terus Nabi kalau dipanggil, Nabi berhenti. Terus Nabi enggak noleh begitu. Jadi gimana? Nolehnya seluruh badannya. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang manggil Nabi, Nabi berhenti, Nabi noleh ke seluruh badannya, bukan hanya yang melengos wajahnya aja. Nah, ini kan udah jarang nih akhlak seperti ini, itu sudah jarang kita praktekin. Ya. Kadang-kadang antara anak dan bapak aja udah nggak seperti ini. Ya, tidak seperti akhlaknya Nabi tadi. Itu siapa yang manggil, siapapun yang manggil Nabi, Nabi lagi jalan, Nabi akan berhenti dan merubah posisinya kepada orang tadi. Nah, kalau kita kan siapa yang noleh? Siapa yang manggil? Ah, pura-pura nggak dengar atau enggak, kita cuma begini doang ya. Nah.
Wa alaika idza jalasta bitahaffut ala awratika wajlis mustaqbilan qiblah ala hayatil khusyu' wal waqar. Dan apabila kamu duduk, nih sekarang ajarin cara duduk. Yang haddad kalau duduk ya tetap harus menjaga aurat kita. Walaupun di rumah. Tetap perhatikan aurat dan duduklah mustaqbilan qiblah. Ya, menghadap kiblat dengan khusyuk dan waqar. Wala tuksir al-ittirab. Jangan banyak gerisah, gerak-gerak ya. Wal qiyam min majlisik. Jangan kayak orang kebingungan gitu. Bangun diri. Nah, itu akhlak baiknya seperti itu ya. Sama ini kita udah bisa ngikutin kalau yang begini nih. Duduk diem ya, tapi diem-dieman sambil megang HP. Dari tiduran, dari duduk sampai rebahan sampai tidur ya. Yang penting kalau kita mau wirid ya lebih sangat dianjurkan untuk apa? Pastinya kita harus tutup aurat dan menghadap kiblat, itu lebih baik. Ya boleh sholawat nggak menghadap kiblat, boleh. Sholawat sambil terbuka auratnya boleh juga, tapi ya bolehnya tadi tidak beradab. Tetap diterima sama Allah Subhanahu wa taala pahalanya, tapi kurang adab. Dan kalau kurang adab nanti tidak akan berdampak apa-apa kepada kita. Makanya sekarang ini kan banyak majelis sholawat, majelis maulid. Kenapa kok masih banyak juga orang maksiat? Yang anak muda tawuran, Masya Allah. Kita ngeliat di medsos itu ya, banyak anak-anak masih remaja, SMA, tawuran di pinggir jalan, bawa senjata, bawa segala macam ya. Di satu sisi banyak tempat majelis-majelis di pinggir jalan, maulid dan segala macam. Karena kurang khusyuk dan kurang adab kepada Nabi Muhammad, akhirnya tidak berdampak. Sholawat yang dia baca tidak berdampak kepada dia. Nah, itulah di sini pentingnya kita diajarkan oleh Imam Haddad khusyuk, tata cara, adab-adab bagaimana seorang mukmin menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghamba itu bukan sekedar sholat wirid begitu aja, tapi harus dipenuhi dengan rasa adab, akhlak dan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad, dan rasa pengagungan kepada syariat, pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada syariat. Baru dia nanti akan merasakan sesuatu agama yang telah dijalankan oleh diri dia. Wa iyyaka wa kathratad dhahik. Dan waspadalah, hati-hatilah kamu banyak tertawa. Banyak tertawa itu juga tidak baik ya. Kenapa? Fa innahu yumitul qalb. Itu juga bisa menjadikan seseorang mati hatinya karena banyak ketawa. Wa in istata'ta an taj'al dihkaka at-tabassum faf'al. Dan kalau seandainya engkau jadikan tertawa terbahak-bahakmu itu dengan cara senyum, itu lebih baik ya. Karena tertawanya Nabi dengan tabassum tapi terlihat giginya, bukan dengan tertawa terbahak-bahak. Itu bukan cara tertawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua sudah diajarkan adab-adab oleh Imam Haddad ya, dari mulai kita membaca Risalatul Mu'awanah ini, menghargai keimanan, gimana cara orang agar imannya penuh, agar imannya baik, lakukan dari hal-hal yang sekiranya dia bisa lakukan, sunnah-sunnahnya dijaga, hingga sekarang diajarkan yang sering kita lakukan, bicara, gerakan tangan, duduk, itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taqum min majlisika hatta taqul
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan janganlah kamu bangun dari saat kamu duduk kecuali sudah membaca doa tadi. Ya, kita sudah mengenal atau disebut doa kafaratul majlis. Kenapa disebut kafaratul majlis? Itu kalau seandainya kita lagi bicara, lagi ngobrol, lagi ngopi, kadang-kadang suka nyerempet ghibah, nyerempet namimah, ya, nyerempet bohong. Nah, dengan doa ini insyaallah diampuni sama Allah Ta'ala. Nah, faqad warada anna man qala dzalika ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Ada riwayat di hadis, orang yang membaca doa tadi maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia di majlis tersebut. Ya. Jadi kalau seandainya kita lagi rame-rame, enggak semua orang mengenal adab doa ini, ya udah kita sendiri baca. Ya. Walaupun bukan di majlis. Ya. Jadi perlu diingat, kalimat doa ini bukan hanya lagi majlis taklim doang. Ya. Ini Allah nyelamatin kita, Nabi Muhammad nyelamatin ini loh. Caranya biar kita enggak dosa. Ya. Tapi bukan berarti ini sebagai obat ya buat kita. Ayo kita ghibah dulu yuk, habis itu ntar kita baca doa ini. Nah, nggak boleh, kan Allah tahu. Wallahu khairul makirin. Kita mau ngakal-ngakalin Allah, Allah yang paling tahu. Seseorang mau mengkhilah, mau ngakalin Tuhannya, Allah tahu dengan yang dia inginkan. Ya. Intinya apa? Doa ini dibaca saat kita lagi ngumpul. Selesai kita lagi ngumpul ngopi di warung di mana orang lain nggak ada yang umpamanya dia nggak paham tentang majelis tentang apa, kita baca doa sendiri. Kalau dia paham ya kita baca rame-rame. Insya Allah mau dia baca. Apalagi yang dosanya banyak ya. Yang ngomongnya paling banyak, dosanya yang paling banyak biasanya kan. Nah, ya. Maka insya Allah sedikit demi sedikit kita bisa menjalankan daripada adab-adab yang diajarkan oleh Imam Haddad di sini. Kemudian wa idza aradtan naum. Ini caranya tidur juga diajarin sama Imam Haddad. Dan jika engkau mau tidur, fattaji ala janbikal aiman. Maka miringlah kamu dengan yang sebelah kanan ini. Tidur miring begitu tuh. Mustaqbilan lil kiblah. Ngadep kiblat. Jadi kalau seandainya posisi jenazah berarti kepala kita di sini ngadep sana. Ngadep sana. Atau kalau kita terlanjur posisi kasurnya enggak menghadap kiblat seperti itu, paling tidak jangan membelakangi kiblat. Jadi gimana? Kiblat kan ke sini. Ini juga adab nih, kalau kita punya rumah diusahakan kamar mandi sama tempat tidur jangan menghadap kiblat. Ya. Makruh. Ya, hukumnya itu makruh. Jadi gimana? Posisinya baiknya gimana? Kalau seandainya kasur kita begini. Ya. Kiblat ke sana. Afdalnya gimana? Ya udah, kepala kita berarti di sini. Tinggal ngadep kanan. Ngadep kanan ke sana berarti ya. Ininya di sebelah kanan nih. Jangan kepala kita di sana, kaki kita nendang kiblat. Itu enggak baik. Ya. Tidak haram tapi tidak baik ya, tidak adab. Mustaqbilan lil kiblah taiban min jami'id dzunub. Itu sambil sebelum tidur tuh merem-merem kita sambil menyesali dosa-dosa kita. Aziman ala qiyamil lail. Niat bangun malam, bukan niat bangun subuh doang. Kalau bangun subuh kan niat enggak niat wajib. Emang harus kita bangun. Harus di adabnya juga aziman ala qiyamil lail. Kita berazam, bertekad niat bangun malam walaupun enggak bangun. Bangunnya udah azan subuh. Ya enggak apa-apa. Dapat niatnya. Ya, dapat pahalanya. Kalau memang kita betul-betul enggak kerasa. Kita udah niat, alarm udah masangnya 3:30. Tapi kita bangunnya
begitu masuk sudah azan fajar, ya sudah, paling tidak dapat niatnya. Kecuali kalau yang udah niat, ya, terus dia nggak dapat pahalanya gimana? Dia udah pasang 3:30, udah bangun 3:30, bangun, minum doang, matiin alarm, lanjut tidur lagi. Nah, kalau kayak gitu nggak dapat pahala ya berarti, ya. Tapi yang dapat pahala gimana? Yang dia sudah nyalain alarmnya, itu kan udah ada bentuk daripada niat dia, mewujudkan niat dia sekarang lewat alarm kan? Umumnya kita lewat alarm. Berarti pasang nih ntar malam nih sebelum kita tidur, pasang jam umpamanya antum mau hatamin Quran, berarti jam 2 bangunnya, ya. Mau ngatamin Quran. Mau tahajud doang 2 rakaat, ya sudah. Bangun 3:30 lah, udah sedang ya kayaknya ya. Kamar mandi 5 menit, ya. Wudu 5 menit, sholat 5 menit, ngaji. Terus tiba-tiba masih nggak bangun, kita bangunnya begitu sudah azan, nggak apa-apa, dapat pahalanya. Tapi kalau kita bangun sebelum jamnya, sebelum fajar, terus kita sudah melihat alarm kita matiin, baru kita nggak dapat pahala kalau kayak begitu. Ya. Sering ya, sering matiin, bukan sering bangun, ya. Sering matiin alarm tuh kadang-kadang ya. Masya Allah, jam segitu tuh rumah orang kedengeran alarmnya semua, bukan suara air wudhunya. Ya. Susah, emang jadi orang soleh susah, tapi kita harus berusaha untuk menjadi orang soleh, ya, orang baik. Sambil berkata doanya apa? Doanya tadi, Bismikallahumma rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'hu faghfirli dzambi Allahumma kini adzabak yauma tajma'u ibadak. Nah, itu 3 kali. Ya Allah, dengan menyebut nama Tuhanku, aku letakkan ini pinggangku ini, sambil menyebut namamu aku tinggikan, dan ampunilah dosaku. Ya Allah, jagalah aku daripada azabmu pada hari kiamat. Itu doa, kurang lebih artinya seperti itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, wallahu akbar arba'an wa salasin, Allahu akbar 34 kali sebelum ngantuk, ya. Cuma kadang kita suka keganggunya melihat handphone, melihat berita, melihat YouTube, melihat segala macam, ya. Akhirnya YouTube-nya yang nontonin kita. Kita tidur terakhir kita yang kita lihat atau yang kita baca yang ada di handphone tersebut, ya. Jadi usahakan sebelum kita tidur banget, udah matiin handphone. Mau ada pesawat, baca doa tadi. Nggak bisa baca doa yang ini, baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tambahin, belum ngantuk lagi, tambahin astagfirullah, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Belum tidur lagi, tambahin subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali, ya. Itu minimalnya, maksimalnya banyak ini, ya. Doa-doa yang diajarkan oleh beliau, ya. Insyaallah sedikit demi sedikit kita rubah kehidupan kita untuk menjadi mukmin yang lebih baik lagi, yang lebih soleh, sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, mendapatkan keridhaannya, mendapatkan syafaatnya, dan insyaallah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlik a'da ad-din. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad waghfir ummat sayyidina Muhammad wajbur ummat sayyidina Muhammad wa farrij an ummat sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.